Jadi untuk mengetahui ayat gharibah kita memang harus setidaknya menghafal tempat-tempatnya itu di mana saja, suratnya apa, ayatnya berapa. Nah itu memang harus dihafalkan, tidak seperti tajwid yang ada teorinya. Ada hukum idgham bi gunahnya, maka kita baca sesuai dengan hukum tersebut, seperti itu ya. Tapi kalau ayat gharibah itu kecepatan. Tapi kalau ayat gharibah itu dia tidak ada hukum yang saklek gitu. Jadi untuk mengetahui ayat gharibah kita memang harus setidaknya menghafal tempat-tempatnya itu di mana saja, suratnya apa, ayatnya berapa. Nah itu memang harus dihafalkan, tidak seperti tajwid yang ada teori ini dibaca ini, tidak seperti itu. Jadi ayat gharibah karena ini khusus, jadi bacanya itu tidak sesuai dengan kaidah cara membaca pada umumnya, seperti itu. Nah di sini ayat gharibahnya itu diambil dari riwayat Hafs Al-Asim. Kita tahu ya kalau di Indonesia itu kan rata-rata memakai riwayat Hafs Al-Asim karena bacaan Al-Quran itu sebenarnya ada beberapa riwayat ya. Kalau yang saya ketahui itu ada 7 ya selama ini. Itu ada 7. Nah di Indonesia rata-rata menggunakan riwayat Hafs Al-Asim. Share screen sebentar ya. Tapi soalnya tidak ada di sini. Handphonenya mungkin Mister membuka catatan file yang ada di grup itu. Saya langsung jelaskan yang di contoh pertama ya, ayat gharibah. Di sini sebenarnya ayat-ayat gharibah itu contohnya ada banyak. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas 5 ayat gharibah terlebih dahulu. Ayat gharibah yang diidghamkan ya, yang diidghamkan. Nah, di sini contohnya adalah surat Hud ayat 42. Jadi, ayat gharibah yang diidghamkan itu di dalam Al-Qur'an hanya ada satu, yaitu di surat Hud ayat 42. Mungkin idgham mutajanisain. Itu. Coba kita baca dari wanadanu hunibnahu. Dari tengah-tengah situ saya contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya, Nuhunib di situ di atasnya Nuhu itu ada nun kecil, itu namanya nun wikoyah. Itu harus jadi dia nunnya itu disandarkan ke huruf setelahnya dan harus di kasroh. Nuhunib nahu, seperti itu ya. Coba kita baca bersama-sama. Silahkan dinyalakan mikrofonnya, Mister. Kita baca dari mana? Satu. Mungkin yang satu kelas satu aja ya mikrofonnya. Ya, ramai sekali gak? Aman. Wanada unibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Gitu ya. Selanjutnya ya. Contohnya di sini adalah surat Yusuf ayat 11. Nah, di surat Yusuf ayat 11 ini juga dibacanya khusus. Bisa dibaca raum ataupun bisa dibaca ismam. Coba perhatikan yang raum. Ya, pengertian dari raum itu sendiri adalah membaca sebagian besar harokat dhammah. Nah, kalau dalam kaidahnya di kata la ta'manna yang diberi warna merah itu tulisan aslinya adalah la ta'manuna. Ya, tulisan aslinya, kaidah aslinya itu la ta'manuna. Sehingga ketika dibaca raum
itu kita membacanya kan di situ penjelasannya membaca sebagian. Jadi bacanya itu jadi bukan la ta'manuna tapi la ta'manuna ala Yusuf, begitu ya. Saya contohkan terlebih dahulu untuk yang raun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi bisa dibaca samar ataupun dibacanya lebih cepat gitu. Ya, coba kita baca bersama-sama, Mister. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, 1, 2, 3. Qalu ya abana ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Iya, baik. Selanjutnya ada bacaan Ishmam, sama ya tadi ya di surat Yusuf. Nah di sini sebentar ya, Mister. Nun pertama ke nun yang kedua. Nah ini cara membacanya. Di situ ada tulisannya ya, isyarat bibir dimajukan atau monyong lebih tepatnya ya, lebih mudahnya. Jadi ketika kita dengung itu biasanya kalau dengung kan meringis gitu ya. Nah ini ketika kita dengung itu bibirnya maju dulu, habis itu biasa lagi. Jadi biasa monyong, habis itu biasa lagi. Saya contohkan la ta'manna. Maaf ya, saya buka masker sebentar, Mister. Jadi ketika kita mau mengucapkan ismam ini, cara bibirnya seperti ini. La ta'manna ala. Jadi isyaratnya adalah monyong. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Seperti itu. Ya, bacakan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya. 1, 2, 3. Qalu ya dan alif yang dimiringkan ke ya dibaca seperti e-nya orang timur. Ya, di sini tulisannya, kalau dalam tulisannya ya, di sini adalah majroha. Ya, majroha. Tapi karena ini bacaan imalah yang harus dimiringkan, maka cara membacanya adalah majreha. Majreha. Ya, majreha wa mursaha. Saya contohkan dulu. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Coba bersama-sama. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ya, kita baca bersama-sama. Wa qala rkabu 1, 2, 3. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Iya, sampai situ saja tidak apa-apa, Mister. Nah, ini bacaan imalah itu hanya ada di surat Hud ayat 41. Jadi di Al-Quran hanya ada 1. Nah, kalau misalkan Mister pernah mendengar ya, ada orang yang membaca Al-Quran misalkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wallaili idza saje
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Siapa yang pernah mendengar bacaan Al-Quran seperti itu? Ya Miss Indria. Oh ya, beberapa ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Nah, kalau itu bukan termasuk dalam imalah ya Miss dan Mister. Jadi itu memang sudah berbeda riwayat. Jadi kalau tadi yang saya sudah bilang, riwayat cara membaca Al-Quran itu ada beberapa ya, ada beberapa termasuk Hafiz, Al-Asim itu, kemudian ada Khalaf dan lain sebagainya. Nah kalau yang wadduha wal-laili idza saja itu biasanya menggunakan riwayat Hafiz, bukan karena hukum imalah seperti itu. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang riwayatnya Hafiz Al-Asim itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tashil. Tashil ini kalau dalam bahasa Arab kalau tidak salah artinya sahala ya. Sahala itu mudah. Ya, Pak Adam ya. Betul ya. Sahala itu mudah. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah hamzah yang pertama dibaca jelas, hamzah yang kedua dibaca samar. Kalau di sini tulisannya ya di surat Fussilat ayat 44 ini yang ditanda merah, tulisannya adalah a'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Jelas kan? A-nya itu jelas. Nah, tapi cara membacanya di sini hamzah yang pertama dibaca jelas, yang kedua dibaca samar. Jadi A-nya jelas yang pertama, yang kedua samar. Saya contohkan, jadi kayak diseret gitu. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Seperti itu ya, Mister. Coba nanti kita membaca dari walau ja'alna ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Yuk, coba kita baca bersama-sama, Miss dan Mister. Nyalakan dulu mikrofonnya. Walau ja'alna nanti silahkan bisa dilatih terus ya. Nah, di tashil ini, bacaan tashil ini juga hanya ada satu ya, di surat Fussilat ayat 44. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah saktah. Saktah itu pengertiannya berhenti sebentar tanpa bernafas. Mungkin berhentinya 1 detik aja, nggak usah lama-lama ya Mister. Nah, untuk saktah ini contohnya ada di beberapa surat. Di situ bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayat 1-2, kemudian surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan yang dicontohnya ini adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Di situ di ayat yang diberi warna merah ya, kalla bal, setelahnya bal, di atasnya itu kan ada tulisan saktah. Berarti kita berhentinya di setelah kata bal, tanpa bernafas. Kita berhenti tanpa bernafas, kemudian melanjutkan rona. Kalla bal rona ya, tanpa mengambil nafas. Kalla bal rona. Kalla bal rona. Saya contohkan, saya bacakan ayat keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dibaca bersama-sama. Silakan nyalakan mikrofonnya. Baca bersama-sama. 1, 2,
2, 3. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Iya, insya Allah sudah paham semua ya, Mister. Coba saya ulang kembali tadi yang raum, cara membacanya seperti apa, Mister? Iya, dibaca cepat boleh atau agak samar ya, nunya. Kemudian kalau yang ismam, dibacanya seperti apa, Mister? Kita kanan pertama, kanan yang kedua. Iya, cara membacanya seperti apa? Coba. Manyun. Monyongkan. Iya, dimonyongkan, betul. Kemudian yang imalah, tadi cara membacanya apa? Bagaimana, Mister? Iya, ya. Kemudian tasil, yang pertama jelas, yang kedua samar, seperti itu. Oke, baik. Begitu saja, Mister. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat ya, Mister. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semoga dimudahkan semuanya dan tetap bahagia semua. Saya kembalikan ke Pak Adam. Silakan Pak Adam. Terima kasih.